Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita akan membahas air fryer lagi teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya kan gue udah nge-review yang ini nih ya, air fryer dari Advance atau apapun itulah pronounce-nya ya, terserah kalian ya. Gua kemarin bikin konten tentang ini karena memang gua butuh juga di rumah dan memang kepake juga setiap hari ini air fryer buat gue ngegoreng-goreng gitu ya. Bukan ngegoreng sih, jatuhnya kayak manggang gitu rasanya ya. Ini kepake banget. Terus kemarin-kemarin orang tua gue datang ke rumah, terus kayak bilang intinya tuh mereka butuh juga air fryer untuk di rumah orang tua gitu ya. Dan gue bilang ke mereka, nanti kalau misalnya ada pesanan rakit, ada cashback, gue beliin. Gue bilang kayak gitu ya. Terus nggak lama dari itu langsung ada rakitan PC teman-teman ya. Ini kekuatan orang tua banget. Langsung ada rakitan PC, langsung ada cashback teman-teman ya. Dan gue tadinya mau beli yang sama kayak gini, tapi kalau misalkan beli yang sama, ya udah selesai gitu. Gue nggak ada konten lagi gitu buat nambah-nambah. Jadi gue mutusin untuk beli yang beda dari yang ini, dan gue memilih yang touchscreen ya. Ini tombolnya pakai timer yang diputar gitu ya, suhunya juga yang diputar. Dan ini 3,5 liter. Kalau untuk yang ini dia 5 liter dan touchscreen teman-teman ya. Kalau yang ini dia harganya tadi itu berapa ya? 400 ribuan lah, 445. Sebenarnya versinya banyak banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngecek di Tokped-nya Advance ini ya. Oh ya, ini bukan endorse ya teman-teman ya. Gue emang beli aja. Gue beli Advance lagi karena gue udah pakai Advance dan bagus, terus wattnya juga dia 600 watt. Ya udah gitu. Jadi gue pakai yang ini lagi. Soalnya yang lain rata-rata masih 800 watt ke atas gitu. Tadinya gue pengen beli yang lebih murah, yang 260 ribu gitu ya. Tapi itu cuman ada timer doang, nggak bisa ngatur suhu teman-teman ya. Akhirnya gue nyari-nyari lagi. Ada versi yang kayak begini, pakai timer putar, dia 5 liter. Ah, enggak deh. Akhirnya ngecek lagi sebelah, ada yang touchscreen, teman-teman. Touchscreen 3,5 liter, harga 543.000. Terus gue nge-scroll lagi, ada yang tempatnya kebuka, ada bukan tempat kebuka, dia ada di sininya tuh kayak ada bolongan kaca gitu, teman-teman. Jadi kita bisa intip makanannya. Ada juga yang touchscreen 5 liter, ada juga yang pakai kaca gitu ya. Jadi gue sempat bingung, anjir gue pilih yang mana gitu loh. Tapi akhirnya gue bukan jatuh hati ya, memutuskan untuk milih yang touchscreen teman-teman ya. Dan di situ ada dua yang touchscreen. Yang pertama yang 3,5 liter harga 543. Yang ini 5 liter 552.000. Beda 10.000, kagak nyampe, beda 9.000. Gue nanya ke adminnya, ini dua selain beda 3,5 sama 5 liter, bedanya apa lagi? Dijawab sama mereka, bedanya hanya di ukurannya aja. Kenapa bedanya cuma di ukuran yang jauh, tapi kok harganya beda tipis banget, cuma 9.000. Jadi gue akhirnya ngambil yang 5 liter ini. Walaupun sebenarnya gue nggak terlalu demen sama warnanya gitu, biru. Gue pengennya yang warna putih kayak gini gitu, lebih rapih aja, lebih clean gitu kelihatannya. Tapi ya wes, nanti kita lihat aja yang biru ya. Dan gak usah lama-lama teman-teman ya, langsung aja kita unboxing aja yang ini bagaimana isinya ya. Oke, ini dia air fryernya ya. Advance ADF 50D Digital Air Fryer. Oh, D itu artinya digital ya. Nah, ini untuk boxnya dia lebih niat ya karena bergambar. Yang seri yang Ono kan boxnya masih kardus gitu guys. Oke, menggoreng tanpa minyak lebih sehat. Sama aja guys. Tapi jujur ya, yang Ono nih, yang ini itu kepake parah guys sama gue setiap hari. Jadi kayak model goreng sosis gitu cuman butuh 10 menit gitu. Gue tinggal mandi juga kelar gitu. Goreng kentang memang rada lama, harus model berapa ya, 17-20 menit gitu. Oke. Dan itu gue nggak bolak-balik ya kentangnya ya, jadi masih enak-enak aja. Kalau dibolak-balik ya lebih enak gitu. Cuman PR aja. Oke, isiannya sama banget ya teman-teman ya. Ada ini kartu garansi sama manual. Ada tray. Ini lebih besar harusnya ya. Oke, kalau dibandingin sama yang ini, sebentar coba. Yes, ini lebih besar ya. Yang ini kan 3,5, yang ini 5 liter. Oke. Dan gue masak di air fryer itu kagak langsung dicemplungin kayak waktu kemarin bikin konten teman-teman. Jadi gue pakai apa ya itu namanya ya, kertas untuk masak di air fryer lah, kertas khusus lah ya. Oke. Wish.
Nah, ini yang touchscreen gue rada kagak tahu nih guys. Jujur aja sebenarnya gue lebih seneng sama yang muter kayak gitu. Kalau misalkan yang muter gitu ada trouble, kayaknya masih bisa deh gue akalin benerin kayaknya ya, atau enggak garansi. Kalau yang ini misalkan digital ininya tombol-tombolnya mati, kayaknya langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, dia enteng banget bahannya guys. Sama kayak yang Ono. Badannya aja guys kelihatannya gede, gendut gitu, padahal mah enteng anjir. Oke. Ini mungkin beberapa dari kalian akan suka sama warnanya ya, tapi jujur gue nggak terlalu sih warna hijau gini. Mereka nggak ada varian warna sih. Putih ya udah anjir, putih gitu selesai. Nah, kabelnya panjangnya masih sama. Oh, lebih tepatnya pendek lah. Ini berapa ya? Mungkin 30 cm kali ya. Atau 50. Bagian belakangnya ini sama banget. Oke, ini gue lepas lah. Kan mau di touchscreen. Nggak apa-apa dilepasnya nggak satisfying juga ya. Oke, ini juga kita lepas. Tapi gue kalau ngelihat di ulasannya guys ya, plastik di sininya pada kagak dilepas. Kenapa ya? Orang-orang kalau misalkan beli barang gitu ya, plastiknya kagak mau dilepas gitu. Takut lecet kah atau apa tuh, kalau nggak dilepas nanti touchscreen-nya jadi susah guys. Bingung gue. Oke, kita lihat isinya. Ya, kalau dibandingin secara tangkinya memang gedean yang ini guys. Tingginya juga tuh beda. Pokoknya gedean yang inilah. Tapi nggak kerasa ya antara 3,5 liter sama 5 liter tuh tingginya beda tipis gitu. Tapi ya udahlah guys, ya. Nah, ini traynya dimasukin sini. Nah, oke, di dalamnya dia masih pakai sistem yang sama ya, pemanas dan kipas. Oke. Gue sebenarnya ada heran sama air fryer gini. Ini kan dominan dalamnya plastik gitu ya. Tapi kok mereka kagak ngeleleh gitu ya? Mungkin udah disiapin kali teknologinya ya. Nah, ini coba kita nyalain dulu. Oke, pada saat dinyala ternyata dia ada bunyi. Ada beginiannya. Oke. Gue belum baca manualnya. Ini harus pencet apa nih? Mohon maaf nih, gue kan kagak tahu nih. Ya. Kita baca manual sebentar deh. Oke, masukkan bahan makan. Steker tes kontak, tarik penggorengan, masukkan penggorengan. Terus, menghidupkan produk, menekan tombol power selama 1 detik. Oh, I see. Nah, habis itu ini buat pengatur suhu. Nah, ini timernya. Ini menu nih, mau masak apa. Kalau misalkan kentang, tinggal pencet kentang. Ikan gitu kali ya. Oh, di touchscreen-nya bukan di sini ya, tapi di sini. Oke, ini apa nih tombol sebelah kanan? Ini apa? Mulai menggoreng. Oh, yang kanan ini untuk ngeplay-nya nih. Kalau mau goreng, play ini. Oke. Ya, ini gue preparein dulu teman-teman ya. Kalau udah selesai berarti mati, ini tinggal gini nih. Nah, ya mati ya. Dan itu wattnya jadi 2,5 atau jadi 0 lagi tuh ya. Tadi kalau dinyalain. Oke. Nah, di sini pada saat standby kayak gini, dayanya dia 2 watt aja, 2,5 watt ya teman-teman ya. Oke. Daya yang cukup irit untuk nampilin display kayak gini doang ya. Oke, ini gue matiin dulu. Nah, terus gue matiin air fryernya. Boleh langsung dimatiin nggak sih ini tuh? Oke. Nah, ini gue mau cuci dulu ya teman-teman ya, karena baru pertama kali datang. Kalau nggak dicuci nanti malah bau makanannya. Oke, ini udah gue cuci, udah kering juga. Kita akan masak kentang goreng teman-teman ya. Dan gue biasanya selalu pakai alas ini teman-teman ya. Dan ini dia kagak tembus ke bawah guys. Jadi bagian ini tuh kagak bakal kotor gitu. Oh. Oke, cari aja kertasnya di online, namanya apa sih namanya teh? Kertas air fryer lah gitu aja. Nah, oke, contoh lah kentangnya segini ya. Kurang nggak ya? Kurang deh. Kalau yang di satu lagi itu gue nggak perlu bolak-balik teman-teman. Jadi
selama 20 menit tuh ya. Itu gue tinggal tungguin aja, nanti juga dia matang merata, entah gimana metodenya tuh. Nah, ini tinggal kita masukin. Oke, terus kita nyalain. Oke, terus ditekan power. Nah, di sini udah ada pilihannya nih, kentang ya. Suruhnya 200 derajat 15 menit. Coba langsung play aja. Nah, di sini dia langsung ngegoreng teman-teman ya. Oke, dayanya dia ada di 580 watt ya. Hampir 600, sama seperti yang itu. Jujur menurut gue Advance ini cukup hebat juga ya dalam bikin air fryer ya. Gue nggak tahu deh, brand lain ada nggak sih yang dayanya 600 watt juga teman-teman ya. Ini udah jalan 1 menitan, dia naik ke 590 watt ya, kelihatan kan ya guys ya. Nah, 592 ya. Intinya kalaupun lebih dari 600, kemarin tuh yang itu sampai 610 watt doang teman-teman ya. Dan hitung-hitungannya kalau misalkan kayak sekali masak kayak gini 15 menit atau 10 menit, itu paling habis hanya 200 sampai 300 perak per sekali masak gitu teman-teman ya. Dan gue pas masak ini pun kagak ngerasa kayak listrik gue jadi drop, ngejepret atau enggak. Kan gue pakai token juga tuh ya. Kan ketara tuh angkanya pas kali masak gini atau beberapa kali masak, daya yang turunnya juga kagak langsung anjlok gitu napa guys. Jadi masih termasuk irit lah, masih termasuk irit. Sambil nunggu matang ya, ini daya masih 580-an ya, 590 watt. Kita ngobrolin soal air fryer teman-teman ya. Oke, ini sepengalaman gue, jeda dari video yang pertama ke sini ada nggak ya sebulan ya, gue lupa deh. Untuk air fryer sendiri teman-teman ya, gue tidak pernah ngotak-atik si suhu ini. Selalu 200 derajat teman-teman ya, karena yang gue pakai kayak model sosis, kayak model kentang, itu rata-rata dia selalu pakai 200 derajat teman-teman. Jadi gue hanya muter-muter si timernya aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman beli air fryer ya, anggaplah yang 200 derajat seperti Advance yang murah 260-an yang cuman ada timer, itu kayaknya masih cocok-cocok aja teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau beli yang set ada timer kayak gini atau yang kayak gini, itu pun masih oke-oke aja. Dan ini kalau gue lihat ya, ternyata tinggian yang ini ya, yang ini lebih gendut aja gitu guys. Yang ini gendut, yang ini rada langsing tapi dia tinggi. Ini kalau dilihat sebelah-sebelahan ya. Oh, gue kira ini kayak lebih gede dan lebih gendut gitu. Ternyata hanya volumenya lebar aja. Ini nggak tahu nih, muat gak di meja gue? Harusnya masih muat sih ya. Oke, kita tunggu matang aja ya. 10 menitan lagi, lama nih kalau dikontenin. Kita tunggu aja pas udah sampai mau matang. Oke, sisa 1 menit lagi dan dari tadi dayanya masih sama ya, 580, 590. Dia belum nyentuh ke 60. Belum nyentuh ke 600 watt. 60. Oke, ya. Perlu diperhatiin juga teman-teman pada saat masak di air fryer. Ini kan di belakang ada lubang angin ya. Pastiin belakangnya jauh. Ini harusnya gue ngadep ke sini teman-teman, jadi anginnya ke sono. Ya ini kalau ke sini gue ada kena monitor, mudah-mudahan nggak kenapa-napa sih ya. Tapi nggak anget juga sih ini. Oke. Intinya anginnya tuh kalau dari sini setembok inilah teman-teman ya, dari sini segini nih angetnya gitu. Nah kita lihat nih nanti kalau udah matang dia ting gitu apa enggak ya, soalnya kalau yang ini dia bunyi ting. Kita tungguin aja. Harusnya sih 1 menit hitungan dia sama 1 menit yang real itu sama ya. Oke, dia matangnya ternyata nit. Dan dayanya langsung turun ya. Oke, langsung turun, tapi di sini kipasnya masih terus muter ya. Mungkin karena mode ngangetin kali ya. Dia dayanya 19 watt untuk kipas yang masih muter. Kalau matiin berarti harusnya ini kali. Nah, ini udah balik lagi. Atau kita langsung tarik aja ya biar kipasnya berhenti. Oke. Nah, dia matinya seperti itu. Ternyata nit. Baru balik lagi ke 2 watt untuk menampilkan display aja. Kalau udah boleh dimatiin. Nah, oke, ini ditarik. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, gue biasanya kalau masak kentang itu selalu ada di 20 menit sih. Tapi dengan ini 15 menit. Coba kita jajal dulu rasanya apakah pas atau kurang matang atau gimana. Oke, ini
Gua tuh biasanya kalau makan pakai air fryer selalu kayak gini teman-teman, bawah tisu atasnya ini, dan gue jadi tidak pakai piring, tidak nyuci piring lagi teman-teman karena mager aja gitu guys. Nah untuk air fryernya sendiri kalau dipegang ya ini dia anget-anget ke panas teman-teman ya. Jujur aja lebih anget dan panas yang ini dibanding yang ini. Mungkin karena bahannya beda kali ya. Kalau ini kan ada nuansa doff gitu, kalau ini lebih ke glossy gitu ya. Apa beda ya? Gue nggak tahu namanya, pokoknya bahan yang itu sama yang ini dia beda. Tapi entah kenapa yang ini lebih anget dan lebih panas. Dan kalau udah selesai masak ini biasanya udah gue biarin aja gitu di luar dulu. Jadi biar si ininya dingin sama ininya dingin. Kalau dua-duanya udah dingin, baru gue masukin. Kalau misalkan di sini ada kotor, gue lap pakai tisu atau cuci, baru masukin lagi ke situ ya. Oke. Dan gue ngerti kenapa sekarang di ulasan-ulasan kenapa orang-orang ininya kagak dilepas plastiknya gitu ya, karena biar kagak ada sidik jari gitu ya, atau kayak keringet sedikit tuh di sininya biar kagak ngejeplak gitu ya. Tapi gue nggak masalah juga sih dengan ini dibuka ada sidik jari ya, kagak ngapa. Buktinya kalau misalkan ada sidik jari ya artinya ini kepake, kalau kagak ada sidik jari ya berarti kagak kepake gitu guys ya. Oke, kita jajal, cobain aja. Oke, mari kita akan jajal ya, apakah ini matang atau tidak. Oke, ternyata matang ya di 15 menit. Tapi kalau kalian pengen lebih coklat atau lebih ada nuansa seperti digoreng, bener digoreng, bisa di 17 atau 20 menit biar lebih crispy gitu. Tapi itu mah selera ya. Kalau misalkan kalian ngikutin ini di 15 menit, ini tuh masih ada lembek-lembeknya gitu loh. Tapi dia matang sampai ke dalam gitu. Oke, langsung kesimpulan aja ya. Overall, ini bagus. Ini juga bagus gitu teman-teman ya. Dan perbedaan yang mendasar cuman ini diputer dan itu touchscreen gitu. Udah itu aja bedanya teman-teman. Kalau kalian misalkan beli yang ini juga masih worth it, atau bahkan beli yang murah sekalipun yang 260.000, menurut gue itu masih worth it aja. Tapi itu kalau nggak salah dia 2 literan deh, lebih kecil dari yang ini. Kalau kalian pengen yang kayak gini, yang diputer tapi yang 5 liter, itu juga ada. Dan untuk yang touchscreen yang 3,5 liter juga ada. Tapi kalau buat gue pribadi udah ambil yang 5 liter aja, beda 9.000 doang anjir sama yang 3,5 liter gitu. Oke, paling gitu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Intinya gue bikin video ini biar gue nge-unboxing ini ada buktinya aja. Dan juga gue pengen tahu air fryer yang touchscreen itu rasanya kayak gimana. Sebatas itu aja teman-teman ya. Dan ternyata kalau gue bisa kasih kesimpulan, kalian beli yang ini juga itu udah lebih dari cukup teman-teman. Yang ini mah biar lebih keren gitu ya. Tapi kalau kalian suka sama warnanya, mau ngambil yang ini itu juga cakep kok. Oke, segitu aja teman-teman ya. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Saya mau ngabisin kentang saya dulu.